kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Seringkali kita hidup berdampingan dengan hal yang namanya supranatural. Mungkin kita sering dengar yang namanya tuyul, bahkan mungkin sempat dengar namanya santet. Tapi apakah kita benar-benar sadar itu hidup di sekitar kita? Dan ataukah kita hanya melihat sisi-sisi dari yang kelihatan saja. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang tidak terlihat dalam dunia ini dan ternyata itu nyata, sangat nyata, dan ternyata itu bisa mempengaruhi apa yang kita hidupi sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke dua narasumber kita yang sangat supranatural ini, luar biasa. Wah, kakak beradik ini. Dan saya mau menambahkan, selalu orang-orang sangat tahu nih ya yang namanya film Dracula, Betul. Harry Potter, twist, yang segala sesuatu lah yang hari ini keren di antara anak-anak muda. Betul. Dan seringkali berpikir bahwa ya itu bagian berpikir itu cerita, Hanya sebagian film berpikir cuma iblis yang punya kuasa. Nah, kita ada dua orang yang sungguh-sungguh mengalami hidup di dalamnya dari sisi gelap maupun dari sisi positif, dari sisi Tuhan maupun dari sisi iblis. Dan mereka dua ganteng dan mereka juga bukan orang gila yang tidak sekolah. Mereka sangat pandai. Mereka dua-duanya sudah lulus S1. Jadi dan sedang mengerjakan S2. Jadi sekali lagi papahnya profesor. Nah, jadi apa yang kita pikir bahwa tidak kelihatan dan tidak ada itu bisa sangat berbahaya. Mari kita sekali lagi berkenalan dengan dua kakak beradik yang sangat dahsyat. Boleh kakaknya dulu? Terus kuliah jurusan apa ya? Nama saya Yohanes, saya umur 25. Kalau yang ibu bilang tadi, saya logik dan apa-apa itu turunan dari papa saya. Emang ada kami berdua, tapi kami juga bingung kenapa ada gift itu juga yang supernatural. Nah, papanya profesor loh. Bilang dong papanya profesor kerja di mana supaya orang percaya ini bukan gila nih ya. Iya. Dan kalian ini bukan membual. mengada-ngada karena atau misalnya halusinasi ya. Karena kalian memang orang bodoh gitu. Jadi digoblokin dukun gitu. Kalau dari saya sendiri basicnya saya IT kuliahnya waktu itu. Untuk papa saya dia itu mechatronics dan ambil profesor ya robotics. Mechatronics, robotics. Jadi orangnya ya emang fisika banget, orangnya teknik banget dan pemikir gitu. Jadi saya juga bingung. Belum lagi mamahnya. Mamahnya juga S2 ya. Pendidikan. Dan mamahnya juga di bagian pendidikan. Sampai hari ini jadi kepala sekolah. Luar biasa sekali. Sekarang adiknya. Nama saya Adi, George Soras Adiguna. Saya S1 Teknik Industri dan sedang ambil S2. Juga tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu soal dunia sebelah itu yang orang kerap kali pikirkan. Dan papa yang seperti itu sebenarnya dunia sebelah itu manusia yang di luar sana itu kan memang mencoba untuk membuat seperti dunia sebelah itu dalam teknologi segala macam. Kalau misalnya kita sedikit sadar sebenarnya ya itu yang hari-hari ini sedang terjadi. Iya, betul. Luar biasa. Umur berapa Pertama kalian kali mulai menyadari ada dunia lain selain dunia yang nyata? Boleh pengalaman pertama dan nanti ke pengalaman Adi ya. Adik dulu atau Adik dulu atau kakak dulu? Boleh nih, Adi dulu. Adik dulu. Jadi sejujurnya kalau misalnya ngomong soal kapan saya sadar dunia itu ada, saya sebenarnya lupa. Cuman dari om-om saya tepatnya itu dibilang waktu saya kecil. Saya itu pernah diajak jalan, pernah ngobrol sama orang yang nggak kelihatan. Jadi rumah saya kan di Bekasi lah Rawalumbu. Saya diajak jalan sampai Tol Timur. Kalau tahu itu sejauh apa? Sendiri? Sendiri. Saya kayak ngegandeng orang. Digandeng sama seseorang yang sebenarnya tidak pernah kelihatan. Nggak kelihatan. Dan umur 6 tahun. Mungkin 6-7 tahun. Dan tiba-tiba waktu sadar di tol. Tol Timur. Terus bagaimana pulangnya itu? Kebetulan om saya itu ada teman di Tol Timur. Dan waktu saya kecil itu ditanya, kamu ngapain di situ? Terus kamu bilang apa? Ya nggak tahu, tadi ada yang ngajak jalan, ada yang ngajak main. Waktu kecil itu benar-benar terjadi. Terus kalau misalnya mau cerita soal yang lain, ya kerap kali melihat-lihat lah yang seperti apa di sebelah. Kalau misalnya ada roh, ada seperti tiba-tiba ada binatang atau ada makhluk
tanduk. Tertanduk iya. Atau Jalan-jalan. makhluk binatang ya. Iya, seperti itu. Dan itu Sejak sering kecil itu banget ada. dari kecil. Waktu kecil sering. Awalnya waktu lihat itu anggap dikira apa? Sungguhan. Saya penakut dulu. Dulu saya penakut banget. Nangis, kabur atau? Nangis, kabur, cerita ke orang-orang nggak percaya. Ke keluarga nggak percaya. Wah, wah, wah. Itu ada ini, oh gitu. Iya. Pernah nggak berpikir kamu gila? Sering dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang jangan-jangan. Saya pikir, ini kayaknya gue autis atau apa ini ya. Kenapa Tapi, ngeliat-liat begini ya? iya, cuman bersyukurlah ada satu tempat yang bisa menampung hal-hal seperti itu. Ada Tuhan, ada segala. Iya. Wah, 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 wah. Nah, kalau Yohanes nih, kapan mulai sadar ada dunia lain dan kamu punya ternyata gifted? Kalau sadar basic saya minder, Bu. Jadi semuanya yang saya punya, semua talenta atau yang saya bisa, itu saya nggak pernah percaya saya punya. Jadi Seganteng ini masih bisa minder. saya nggak. Saya bingung loh. Menurut saya pernah dengar katanya dua-duanya kalian punya sindrom minder ya. Dengan ayah profesor, mama S2, ya, terus seganteng ini, sepinter ini, sejujurnya nih ya, belum balik lagi tadi ya. Yang membuat kalian minder apa? Karena ini, Bu, sejujurnya, ini saya terlalu pede atau gimana ya? Saya dan adik saya ini dari kecil udah emang beda. Jadi dari kecil itu sering dibully satu. Dibully karena beda. Dibully karena beda. Contoh, Adi bisa bahasa bisa bahasa Rusia. Dibully sampai nggak mau pulang, sampai nggak mau balik ke sekolah. Saya pernah dibully karena saya gendut, saya body shaming. Gendut kecil, habis itu suka ngeliat-liat yang aneh-aneh. Saya pernah ditendang, dikencingin di tengah lapangan lagi hujan. Jadi itu ada basic, ada dasar-dasar itu. Cuman saya nggak pede dengan apa yang saya lihat. Saya cuman kayak dia doang, iya lihat. Cuman saya nggak se-ekstrim adik saya, karena saya introvert. Jadi kalau ada orang ini ngajak gitu, siapa sih? Terus saya juga takut. Jadi saya nolak gitu. Oh, tapi dari kecil juga kamu sudah banyak melihat-lihat itu. Banyak. Sering ada lihat orang ngajak kamu pergi. Bahkan kayak kalau adik, saya deket sama adik saya. Sekarang kan saya kurang. Iya, dulu dekat ya. Biasalah kakak adik kan kalau udah makin gede gitu. Padahal harusnya makin dekat ya. Harusnya makin dekat. Kita kebalik, justru pas kecil itu dekat, suka main bareng di rumah misalnya, ngeliat setan. Ngeliat setan bareng. Ya ngeliat setan bareng. Bang, itu ada orang duduk di depan rumah. Siapa? Lu yang bener aja. Saya masih takut. Saya masih takut karena saya belum lihat di sisi terangnya. Karena ini kan ada dua sisi, seperti koin. Nah, yang anehnya lagi bahasa, Bu. Dia tuh kadang suka, saya sama dia lagi ngomong nih, cucu kan imajinasinya. Iya. Jadi dua-duanya kan nyala nih, imajinasi dan itunya. Alam lainnya ya. Alam lainnya. Jadi waktu ngomong tiba-tiba dia kayak ngomong bahasa Klingon gitu. Apa sih? Waduh, ganti bahasa ya? Ganti bahasa dia. Ganti bahasa di tengah-tengah. Aduh, ini mengerikan sekali ya. Paket gitu-gitu. Terus Dan jawab, kamu tapi aku juga bisa ngerti. nyaut. Ya saya sautin aja. Saya nggak ngerti. Ternyata satu waktu gitu saya lihat ya orang-orang di sisi lain Iya, punya bahasa itu. punya bahasa sendiri gitu. Sama kayak kita kan bahasa kita Indonesia aja Nah, banyak. ngomong-ngomong ya, ini keturunan atau apa nih? Dari mana? Dari papa, mama? Lu mau jawab? Iya. Ini sebenarnya salah satu hal juga ini kita itu punya di atas-atas, Bu. Di atas-atas itu memang kayak kakeknya papa itu memang orang berilmu. Dulu itu suka bilang ilmu putih, ilmu hitam, cuman ya ujung-ujungnya itu emang asalnya ya Gelap juga iya, gelap juga, nggak serta-merta Putih dan hitam Iya, ya. Abu-abu lebih banyak ya. Iya. Betul. memang ada Iya, dari sananya. dari pihak mama ada juga dukun. Mama juga ada. Wow. Dan kalau orang pikirnya itu ini cuma Indonesia, kan memang tempo lalu itu kan ada Belanda Iya. juga, kakek nenek itu juga ada campuran. Orang sana juga percaya hal-hal seperti Seperti itu. itu. Iya, dari muka kalian nggak mungkin asli Batak ya. Asik. Pasti nyampur nih ceritanya. Dari wajah kalian, keturunan di atas nih negara apa aja nih? Kalau dari mama, setahu saya itu ada Belanda. Biasalah Bu, penjajah. Pokoknya penjajah semua. Ngumpul Ada. semua. Wah. Tapi 3-4 di atas. Oke. Terus. Nah, yang mama itu Belanda dan campuran apa gitu. Kalau papa itu kayaknya ke Jepang, Bu. Wow. Jepang kan walaupun cuma sebentar di Indonesia kan Iya.
juga. Keturunannya Ya, banyak. tapi hidung kalian sih nggak mungkin hidung Indonesia ya. Itu hidung lumayan tajam. Ajaib sekali sih, ajaib. Sebuah keluarga yang sangat ajaib dan unik, tapi juga bisa minder. Karena sebuah trauma, karena kadang-kadang pada waktu kita berbeda, itu tidak diterima oleh banyak orang. Saya berharap tidak ada seorang pun dari kita yang membiarkan talenta, membiarkan apa yang kita punya, bahkan perbedaan menghancurkan kita. Tapi biar kelebihan kita itu membawa kita terus naik, membawa kita mencapai di atas rata-rata. Tapi kita akan teruskan dengan dunia supranatural. Ya, menurut kalian dunia supranatural ya? Kita ngomong dulu yang pihak gelap nih ya. Seberapa kan wah dunia ini mengeksposnya nih sampai keren banget ya. Kami dibuat film. Mulai dari film, mulai dari dukun yang datengin emas ya dan sebagainya. Nah, kalian punya pengalaman seberapa ngeri nih ya atau seberapa Real ya dunia hitam. Ini hitam dulu nih ya, belum Tuhan nih ya. Kalau dunia Kakak dulu nih. kakak dulu ya. Habis itu nanti adik nih. Dunia hitam sebenarnya banyak, begitu banyak sebenarnya. Yang kalian alami langsung yang ya. alami langsung. Cuman yang recent, yang terakhir, saya itu pergi ke satu tempat dan tempatnya itu muja gitu. Mereka bilang pencipta mereka ada ular dan lain-lain. Dan setiap malam itu tuh santet saya lihat jelas. Santetnya bentuk jarum, bentuk apa. Percaya nggak percaya, pertama saya disclaimer dulu Bu. Iya. Sebenarnya hal supranatural ini tergantung seberapa hati orang mau nerima sebenarnya. Kalau misalnya nggak percaya sama aja bohong, nggak bakal experience. Tergantung experience soalnya. Tapi kenyataan ya, bahkan orang yang tidak percaya bisa disantet loh. Betul sekali. Bahkan orang yang tidak mengakui dan berkata, nggak ada deh, bohong. Orang bisa mati loh, gara-gara itu. Nah berarti kan kamu tidak bisa berkata dong, bahwa tadi bilang kalau orang tidak menerima, maka sama dengan bohong, Ya. tapi tidak mengalami. Nah itu masalahnya Bu. Orang-orang yang tidak percaya, kasihan gitu. Kasihan Nggak bisa karena fight back ya. udah dikasih tahu nih misalnya, ada begini-begini, dibilang itu hanya ilusi. Sebenarnya itu kan cuman karena media kita, dunia kita sekarang yang udah modern, itu kayak membuang yang supernatural itu. Padahal aslinya kita diciptakan saja kita sudah supernatural. Di dalam diri kita saja sebenarnya di darah kita ada DNA yang sampai sekarang sains nggak bisa explain gitu. Iya. Nah kemarin itu waktu saya pergi ke tempat itu, malam-malam tiba-tiba saya lagi jalan Bu. Lagi jalan, habis itu tiba-tiba saya lihat sosok mukanya kelelawar. Mukanya kelelawar, badannya manusia, tapi jalannya ngerangkak dan pergi begini. Ngeri banget, horor banget nih ya. Untung saya udah berani. Udah berani ya. Jadi saya cuman, Hus, ngapain lu, jangan deket-deket gua, gitu doang. Gitu doang. Abis itu saya datang ke orang. Pak, tadi malam saya lihat ini. Saya berharap dia percaya, ternyata dia percaya betul. Dan dia ngomong begini, iya Dek, saya nanya begini, Pak ini ada yang saya lihat begini, ada yang pelihara kah kira-kira? Karena ini daerah supernatural sekali. Pelihara. Ada yang pelihara. Nah ternyata dia bilang gini, iya betul Dek, makanya saya bingung. 3 kali panen ini saya gagal terus. Saya naruh uang di lemari, hilang. Jadi sadar nggak sadar saudara, hal supranatural itu sangat berefek ke tubuh jasmani dan Yang fisik ya. alam natural physically. kita. Saya sendiri yang real nih ya, yang dari sudut gelap nih. Hari itu saya diajak makan ke satu tempat yang kata orang tuh enak banget ya. Itu padahal tempatnya itu kios tuh, kayak kios yang antre mobil. Wah pokoknya Mercy, wih gila deh gila. Banyak banget. Nah pas saya datang ke sana, saya kaget banget. Di sebelah itu ada kuahnya, dia jualan kuah bakso, kuah macam-macam ya. Di sebelah kuahnya itu ada jin. Dan jinnya itu ngeludah setiap kali ke kuah itu. Setiap kali ada cuah. Makanya harus berdoa sebelum makan ya. Karena Aduh. itulah pentingnya berdoa sebelum makan. Dan setelah itu belum itu selesai, ada kayak tuyul-tuyul tapi nggak terlalu tuyul lah, rada-rada gede gitu ya. Setiap dompet orang diambil. Jadi orang kalau bayar atau itu lewat ya, asal pindah. Duitnya tidak dia dipindahin. Terus
saya udah pasti nggak mau makan lah ya, udah tahu Nggak mood lagi. diludahin jin, mana mungkin saya mau makan. Terus saya turun, saya nanya, orang ini penghasilan jual cuma bakso di gang seperti itu, penghasilannya berapa? Dia bilang 1 bulan untung bersih 1-2 M. Wah. Ya bukan dari baksonya, dari colongannya. Dan benar-benar punya rumah sampai 5-6 rumah mewah, super mewah. Jadi ini sudut yang Gelap. ya. Nah, yang lebih aneh lagi adalah begini. Teman saya itu langganan di situ. Dan suka, orang Kristen loh. Dan nggak percaya begituan. Nah, setelah saya tunjukin, saya bilang gini aja deh. Sekarang sebelum makan, gue doain dulu. Ya. Begitu saya doain, saya patahkan tuh semua rohnya. Dia makan, Gak enak. langsung dia nggak enak, muntah. Jadi itu real banget. Dan banyak orang tetap tidak percaya dan berpikir itu cuma sebuah fenomena atau sesuatu. Nah, sekarang dari Adi nih, yang real, yang gelap nih, Madu. Kita masih ngomong sisi gelap. Kalau dari saya pribadi ya, dari sisi gelap itu kan sebenarnya banyak ya. Karena udah ngalamin beberapa, cuman yang lebih real yang menurut saya sangat menakutkan waktu itu mencekam pertama kali saya merasakan itu waktu saya keluar dari badan saya, Bu. Wah, ngeri sekali ya. Itu kalau nggak bisa balik kan mati kamu ya. Itu dia, Bu. Itu pertama kali saya menyadari dunia sebelah itu memang sejujurnya itu lebih real daripada dunia asli kita ini sekarang. Bagaimana maksudnya saya ngelihat yang kayak roh-roh itu seperti apa, orang-orang itu kesirep seperti apa, dibuat tidak percaya seperti apa, dibisikin seperti apa, itu nggak bener tuh, kamu nggak boleh kayak gini. Roh-roh yang istilahnya menonggengi lah, menonggengi orang-orang di jalan, orang-orang ya yang kita bisa katakan agama KTP istilahnya agama KTP. Terus sebagaimana kayak roh-roh itu menuanginya dalam bentuk, maaf kata mungkin hari-hari dikatakan sosial media atau apalah itu, gimana dia menyirep orang, gimana supaya orang percaya, oh nggak usah, putus asa aja, nggak usah percaya aja seperti ini. Itu benar-benar real. Dan waktu kembali ke badan gitu, puji Tuhan, kembali ke badan itu, saya pikir akan hilang penglihatannya, ternyata ya sama aja kelihatan juga. Jadi lebih ini ya, lebih kelihatan iya, ya. Lebih kelihatan banget. Dan itu sejujurnya kayak, oh iya, ternyata begini ya, kita ini nggak serta-merta ini cuman orang-orang yang Ya waktu kamu keluar kamu lihat kayak banyak roh yang ngomong saya sama ngeliat orang. badan saya sendiri di situ tiduran. Jadi iya. Inilah sebuah kehidupan nyata yang tidak bisa dipungkiri. Dan banyak orang tidak sadar sebagaimana kita dikontrol, digerakkan, bahkan dirusak oleh roh-roh atau dunia supranatural yang kita tidak sadar. Beberapa orang berpikir itu cuma terjadi di Indonesia, sedangkan ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang sangat hebat, penyanyi-penyanyi terkenal, mereka menggunakan sebuah persepakatan dengan kuasa gelap untuk membuat laris, bahkan untuk menyanyikan mantra-mantra, betul ya? Dan setiap kali mereka menyanyikan, tiba-tiba lagunya booming, tiba-tiba tiba-tiba merubah satu generasi menjadi generasi pemabok, pezina, hanya karena itu adalah mantra. Nah, dengar-dengar Yohanes ini juga, ini masih sisi gelap, sangat mempelajari ya orang-orang tertentu yang punya hari ini punya kuasa di dunia, dan mereka punya perjanjian darah, punya perjanjian dengan kuasa-kuasa dan dengan istilahnya dunia hitam. Ada bukti atau ada bukunya atau ada kenyataannya? Boleh cerita sedikit nggak? Walaupun mungkin nggak usah nyebut nama, tapi bisa jelas-jelasan nih. Ada kok buktinya gitu. Seperti yang adik saya bilang, alam supernatural itu sebenarnya the realest. Maksudnya yang paling real. Saya ngerasa kayak alam kita ini tuh kayak cerminannya aja. Yang sebenarnya real itu di sana. Karena dijelasin semua capability itu bisa terjadi. Semuanya itu bisa terjadi di sana. Sedangkan di sini kita punya batasan-batasan. Berarti kan yang real di sana kalau bagi saya.
Kalau logiknya. Nah, kalau masalah yang orang-orang itu Bu banyak, apalagi di musik sebenarnya. Di musik itu karena itu yang media yang bisa disebar sangat luas. Contohnya misalnya gini, lagu Rolling Stones. Lagunya namanya Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Iya, namanya udah jelas ya. Udah jelas. Contoh begini, kalau misalnya psikologi aja deh, kita lihat ke kaca setiap hari, saya jelek, saya minder nggak Bu? Iya betul. Kira-kira begitu kan? Nah ini tuh lagu didengar Sympathy for the Devil, Sympathy for the Devil. Jadi orang jadi lama-lama tuh terbiasa dengan Benar-benar. devil tuh lebih ini, devil tuh Kasian lebih gitu ya. gini. Terus juga orang-orang ternama, kalau di sejarah banyak banget. Contoh, ini kan udah nggak mungkin ini nih Bu. Iya. Alexander the Great kan udah. Oh udah nggak ada ya, udah jadi nih. nggak bisa nuntut ya. Nggak bisa nuntut. Tapi ada bukti nggak ada di sejarah dibilang ada. ya. Justru di sejarah itu dibilang dia itu nggak bisa punya bau. Badannya itu mau perang kayak apa nggak bisa punya bau. Dan dia salah satu jenderal yang perang di paling depan. Kayak nggak bisa disentuh gitu. Dan dia ngaku kalau dia anak Zeus, dari dewa Zeus. Dan itu dia nyata, dia nguasain dari Eropa. Iya. Dan dia sampai nyata bilang ya. Nyata bilang, dan dia proof gitu. Contoh lain, ini udah meninggal Iya, juga. iya. Hitler. Oh. Kalau Hitler kan kita taunya fasisme, tentang Iya, ideologi iya, betul, dan lain-lain. betul. Sadar nggak sadar, Hitler itu basicnya adalah dari sebenarnya dari choir rohani. Kecilnya, pas gede sadar nggak sadar, Nazi itu punya, ini percaya nggak percaya, Nazi itu punya divisi supranatural yang didanai sangat besar oleh Hitler. Makanya kalau kita cek, itu tuh Hitler dulu ngambil semua artefak-artefak kayak patung-patung, Iya, itu buku-buku, juga ada ya ada. di sejarah. Justru yang pertama dia lakukan waktu dia masuk, ambil sejarahnya, ambil semua buku-buku artefak, dan mereka buat satu kesatuan namanya Knights of the Black Sun. Ini ranahnya udah agak konspirasi, percaya nggak percaya, tapi saya sadar banget, wah ini tuh, makanya kenapa gini Bu, boleh? Ya, boleh jelasin dong, ya? boleh. Jerman itu nguasain Eropa itu sebentar. Masuk ke daerah mana sehari takluk. Karena mereka blitzkrieg. Satu sisi mereka dibilang itu dikasih narkoba. Betul. Tapi di satu sisi kapten-kapten mereka sebelum mereka pergi untuk berperang, mereka itu dibawa ke satu tempat dan diberkatin secara paranormal. Oh, ada itu, ada buktinya Pelantikan itu. dulu, Ada. pelantikan lah Coba ya cari istilahnya ya. Knights of the Black Sun. Habis itu tempatnya itu Wewelsburg Castle di Jerman, daerah NRW. Nah itu ada bukti-buktinya dan bukunya sebenarnya saya nggak mau sebut sih Bu karena ini agak dark. Bukunya itu adalah buku yang diambil dari Perang Crusader. Dan waktu Perang Crusader itu ngambilnya dari Mesopotamia zaman dulu. Jadi ini kayak istilahnya roh Age by age, ya. ya age by age pindah. Wah. Dan itu real. Sadar nggak sadar. Seringkali kita tidak tahu dan berpikir tidak ada. Kita seringkali tidak tahu dan kita menjadi tidak percaya. Seringkali kita tidak tahu dan kita meremehkan. Dan itu adalah sebuah bahaya besar. Nah, sekarang dari Adi, pengalaman yang sekarang real nih dengan teman-teman, ada nggak sih anak zaman sekarang di daerah, teman-temanmu yang kuliah ya semua yang itu, yang masih percaya begini? Atau mereka percayanya nggak ada gitu? Bagaimana? Tabu, aneh lah. Iya, kalau misalnya dari saya pribadi, sejujurnya saya rada apa ya sama anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang itu kurang percaya Bu, yang saya temukan Bu dengan hal-hal seperti ini. Mungkin karena dari satu sisi media itu membuat mereka seperti itu, tidak percaya. Tapi anehnya mereka merayakan Halloween ya. Iya. Dan kemarin yang mati segitu banyak, mengerikan sekali. Karena gimana ya? Yang di sisi sebelah itu akan terus berjalan Bu. Mereka akan terus bergerak, istilah bahasa Indonesia kerennya mungkin berevolusi atau berkembang. Iya, betul, Mereka betul. berevolusi, sedangkan kita dibuat stagnan di satu tempat di mana kita nggak bisa breakthrough. Jadi istilahnya kalau ini ada dua jalan, yang ini maju, ini nutup di sini. Tidak bisa gerak di sini, ini akan stuck di sini terus dengan ketidakpercayaan, dengan istilahnya kecebolan, kebodohan, iya. Dan yang ini maju terus, evolve terus, dan ujungnya kalau ini nggak di break, yang ini akan menang yang sebelah. Dan Bahkan menurut saya yang sebelah sebenarnya sudah sangat menguasai tanpa disadari. betul.
sudah sangat menguasai. Nah, yang justru sejujurnya ini hal-hal seperti ini menurut saya pribadi sudah menjadi apa ya istilahnya, harus dibukakan untuk orang-orang di luar sana yang nggak percaya yang di sebelah ini sebenarnya nyata sangat. Ini harus segera di break supaya yang di sini tuh aware, karena nggak cuman yang si jelek yang bergerak. Dari sisi lain tuh Tuhan juga bergerak. Kalau yang ini aja kita nggak bisa aware, gimana kita bisa believe apa yang sedang Tuhan kerjakan? Itu statement yang sangat keren. Kalau kita tidak tahu dan tidak bisa percaya dan tidak bisa mengenali apa yang dunia gelap sedang bergerak, bagaimana kita bisa percaya apa yang Tuhan sediakan? Luar biasa. Sekali lagi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur dong. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merenggut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya. Bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang 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 kuat. Itu kita. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kita tetap dengan tema yang sama, yaitu supranatural. Wah, kita bisa mulai lanjut lagi dengan kedua narasumber kita ini ya. Yang luar biasa, yang ajaib. Semoga sekarang sudah nggak pakai minder-minder ya. Ya, udah nggak, kayak semua kelihatannya udah nggak minder. Semua kemampuan boleh sangat-sangat dikeluarkan supaya kita bisa mengalahkan dan kemudian menerobos sisi-sisi yang selama ini stuck. Nah, pertanyaan saya nih, siapa dulu yang menjawab boleh? Bagaimana dari menghadapi ketakutan, menghadapi yang gelap, sisi yang sangat mengerikan, tiba-tiba kalian memutuskan mencari Tuhan? Itu kapan terjadi dan bagaimana awalnya? Siapa dulu nih? Kakak, adik? Adik duluan deh. Ya, kalau dari saya pribadi, sejujurnya itu kan memang seperti yang tadi dikatakan itu, dulu itu saya penakut, Bu. Ke tempat gelap aja takut. Karena lihat ya. Iya, karena lihat itu seram segala macam. Terus setiap kali interaksi istilahnya itu nggak bisa bedain yang mana orang, yang mana yang bukan orang. Iya. Sampai
satu saat itu saya itu mikir, wah ini nggak bisa gini terus nih. Kalau nggak ada yang bisa menaungi saya, nggak bisa istilahnya itu bertanggung jawab dengan keeroran, keanehan saya ini bisa hilang, bisa kayak jadi anak nggak jelas. Dan bisa gila ya. Iya, jadi itu sebenarnya pertama itu gumaman dalam hati. Aduh, Tuhan, kan dulu kan cuman istilahnya anak yang Kristen KTP lah ya, nggak kenal Tuhan Yesus itu siapa, itu yang lain itu siapa. Jadi cuma doa, Tuhan kalau benar Tuhan ada, saya ini penakut, saya ini takut dengan hal-hal seperti ini, tolong. Dan kebetulan waktu saya SD itu, saya itu ikut satu kelas lah istilahnya ekstrakurikuler. Itu namanya sekolah doa istilahnya. Nah, di sekolah doa itu titik di mana saya mulai bisa melihat bahwa hal tersebut itu bukan sebuah keanehan. Dan di sekolah doa tersebut, di ekstrakurikuler tersebut itu di mana saya belajar nggak cuman yang jelek yang ada, yang baik, yang benar dan yang terang itu ada. Dan mulai dijelaskan bahwa dunia itu aslinya itu Tuhan itu lebih berkuasa, ada yang bertanggung jawab di dunia itu, orang top nomor satunya yang Namanya Yesus. iya yang kita sebut Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Wah, mantap. Oke, itu dari pihak adik nih. Dari pihak kakak nih, katanya kan lebih bandel ya. Jadi kapan itu bisa bersentuhan? Bersentuhan dengan yang terang nih. Yang terang dong. Kalau yang gelap kan sudah dicerita tadi. Kan dari kecil itu saya lebih suka sendiri, Bu. Dan dari sisi papa juga karena dia pendidikan dan dia ngejar ilmu banget. Jadi dia sering gak di rumah. Mama juga sering gak di rumah. Tapi mama itu dari kecil memang sudah taat ibadah, taat ikut apa. Saya tuh dicemplungin sama kayak dia. Dicemplungin daripada ini anak hilang. Karena gini Bu, ada waktu itu ada, kalau misalnya orang kan perginya kan, gue nggak percaya, tapi kalau sakit ke paranormal, ke dukun. Ya itu kan aneh ya. Aneh gitu. Aneh banget itu. Aneh. Jadi labil gitu kan. Nah kalau mama saya ke pendoa, yang udah pasti tahu ini Tuhan gitu. Nah waktu didoain itu ternyata, nah ini yang harus kita hindari sebenarnya. Kalau misalnya atas kita itu berhubungan dengan hal seperti ini dan mereka punya perjanjian, itu semua, pokoknya semua yang supernatural itu berhubungan dengan namanya perjanjian. Semua kemampuan, semua yang di luar hal natural itu ada perjanjiannya. Di atas itu punya perjanjian dengan yang jahat. Dan ternyata waktu dilihat, kan mereka kan menyatu. Jadi mama saya, papa saya. Itu kan seperti DNA-nya Udah nyatu dong. nyampur. Makanya kalian sedikit aneh gitu ya buat orang lain. Iya. Dan untuk orang yang udah nyemplung masuk, itu tuh ada yang menempel gitu. Kalau masuk ke arah itu ada yang menempel. Nah, satu hari itu ada yang nungguin saya katanya di rumah. Jadi selama 20 tahun hidup saya, ternyata ada yang nungguin saya. Ini anak buat saya nih. Menurut saya dua-duanya ya. Kamu pernah ngerasa nggak ada yang nungguin? Mungkin lebih tepatnya diikutin. Betul, diikutin. Terus pendoa ini ngomong, yang nungguin ini, dia ngomong gini, saya selalu bikin dia lucky. Saya selalu bikin dia beruntung. Saya selalu bikin dia lewatin aja gitu. Dia gagal, kelewat gitu. Iya, kayak gitu. Tuh, cerita yang keras, nggak kedengeran nih ya penonton. Kakek berulos. Jadi saya waktu sebelum lahir, kakek saya tuh mimpi ada yang sudah ada namanya ini, tapi itu yang ngasih itu ada kakek pakai ulos, kan saya Batak. Jadi namanya Yohanes itu sudah Namanya dipakai. Yohanes, tapi yang ngasih nyampain itu kakek berulos. Saya juga bingung. Nah, waktu saya sadar itu, saya langsung ini. Jadi kan 20 tahun itu saya penuh ketakutan, Bu. Ngeliat setan, nonton film setan, saya takut tiba-tiba nongol di atas ini. Tiba-tiba ngeliat gitu kan. Iya sih. Nah ini pentingnya gini. Kalau misalnya punya kemampuan itu, don't wander alone. Maksudnya jangan pergi sendiri. Harus punya orang yang megang tangan kalian. Karena kalau misalnya lost, hilang. Kayak Adi itu kalau itu. Iya. Nah, beruntung saya punya teman yang pernah sama saya di sini. Yang Om Aja. Om Aja. Dia itu ngomong begini, Nes kalau lu bisa lihat setan, harusnya lu bisa lihat malaikat. Secara logika nyambung kan? Nyambung, betul. Dan itu menempel di pikiran saya, dan saya jadi gini, kalau saya lihat setan, harusnya saya bisa lihat malaikat saya. Akhirnya saya doa. Tuhan, izinkan saya untuk ngelihat sisi terangnya dong, bosen nih gelap mulu. Abis itu jadinya ya gitu, lama-lama, karena ini by journey juga sih, bukan
tiba-tiba, sekali. wih, lihat malaikat. Jadi setiap kali lihat setan, langsung tutup mata, Tuhan. Ini kalau misalnya malaikatnya ada di mana? Oh ada, ya udah tenang. Gitu. Wah, kalian luar biasa sekali nih ya. Buat yang di rumah mungkin kalian berkata, itu bukan bagian gua lah ya. Saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Tapi saya berkata bahwa kita mau tidak mau ada di dunia yang seperti itu. Di mana ada pihak iblis, ada pihak Tuhan. Di mana ada alam roh, di mana ada alam yang tidak terlihat seperti gelombang yang setiap hari mempengaruhi kita. Alangkah baiknya untuk kita belajar, menaklukkan, belajar untuk mengatasi, dan belajar untuk memilah-milah. Karena hidup ini tidak hanya ditentukan oleh keadaan apa yang kita lihat. Salah satunya oksigen. Oksigen adalah sesuatu yang tidak kita lihat, dan udara itu sangat menentukan dalam hidup kita. Dan itu bahkan tidak pernah kita bisa lihat. Jadi mari lebih serius soal hal ini. Nah, sejak kalian bisa melihat yang sisi terang. Sekarang tolong cerita nih. Karena bahkan film nggak ada yang buat nih sisi terang. How ya. to nih. Ya, seperti apa sih sisi terang yang kalian pernah lihat? Malaikat itu kayak apa ya? Kemudian kalau pernah lihat Tuhan seperti apa? Atau pernah lihat sebuah peperangan yang sangat real? Nah, kalian boleh cerita. Karena sejujurnya anak muda sekarang bahkan istilahnya vampir. Ya, film apa tuh yang sangat terkenal sama Wah, yang ya, Twilight ya, betul. Terus kemudian bukunya apa yang wah sampai orang sampai sold out. Harry Potter lah. Mengerikan sekali. Semua anak baca, bahkan anak dari usia 8 tahun, 6 tahun mengejar rebutan komik itu. Nah, ini kan karena yang di terang, di sisi terang nggak pernah diceritain. Nah, sekarang kita mau denger nih dari kalian. Dan kami berharap kalian buat buku ya seseru, senyata, serius yang pihak gelap. Nah, kalau buat film juga boleh loh. novel lah atau enggak? Jadi, lu mau jawab? Kalau dari film sebenarnya ada, tapi tidak Sebombardir ya. bombardir yang jahat gitu. Kalau yang jahat kan muncul pakai tanduk gitu. Kan kalau film kan pasti masuknya film religius. Ya. Sedangkan yang jahat itu bisa masuk ke film anak-anak. Ya, Sekarang kan sama. kartun-kartun kan ada Iya, betul. playing with the devil. Wah, itu menjadi sesuatu hal yang biasa gitu. Dan lama-lama Bahkan orang- game juga semuanya begitu kan. apalagi game. Nah, sebenarnya yang sisi real itu Yang pernah lihat nih ya. Yang pernah lihat. Ya, malaikat tuh kayak apa? Cerita dikit dong gitu ya. Terus terang itu kayak apa sih? Alam situ nih kayak apa? yang pastinya itu damai. Yang pastinya damai. Kalau untuk face to face itu sejujurnya saya nggak bisa. Karena sebenarnya ada satu standar untuk masuk ke sisi terang itu, yaitu kekudusan. Kenapa anak-anak itu anti dengan yang terang-terang ini? Karena ya lebih enak. Yang Lebih gelap mudah nolong. gampang kali. Iya, yang Sedangkan gelap. buat yang lihat yang terang nggak Iya. otomatis. Otomatis kayak gitu. Nah, kan paling kalau kita dengar cerita, kalau ngelihat yang terang tuh pasti pas udah mau mati, overdosis. Iya, baru. baru ngeliat terang. Padahal nggak perlu overdosis untuk lihat itu. Padahal nggak perlu ngalamin dulu yang jahat, baru ngalamin itu. Tinggal datang, doa dan sungguh-sungguh. Yang penting tuh menginginkan. Jadi untuk melihat yang supernatural sebenarnya harus kombinasi pikiran sama hati. Karena kalau misalnya hatinya itu pengen, tapi pikirannya kayak logik, nggak mungkin itu nggak bakal ngerasain. Dan satu waktu itu saya pernah ikut dalam satu ibadah, saya awalnya itu ngelihat kayak, jadi ada tempat gitu besar sekali di atas, pintunya kebuka. Pintunya kebuka, turun semua kayak air terjun itu, malaikat dan semua emas, semua talenta, bahkan ada tulisannya, ada scroll gitu, bawa scroll. Ini karena saya Kristen ya, saya percaya Yesus. Iya. Hosana bagi anak Domba. domba, turun. Dan itu majestic dan itu nggak bisa di-explain dengan ngomong sebenarnya. Karena itu pengalamannya kayak kita kayak kebakar, tapi kita kayak nggak bisa gerak, tapi dahsyat gitu. Saya nggak bisa explain. Dan di sisi lain banyak sekali kita nggak sadar kalau sisi terang ini menopang hidup kita sering. Dan kita nggak sadar. Seringkali misalnya kita ada di jalan, misalnya kita miss ini.
Terus kita, untung aja, gila, ini banget nih, Mepet. laki banget gue nih. Padahal itu sebenarnya bukan karena engkau laki. Ada malaikat nih. Ada malaikat dan ada Tuhan yang menjaga hidupmu. Nah, pengalaman Adi nih bagaimana? Saya mau cerita mungkin waktu ngeliat malaikat sama ngeliat Yesus ya. Wah, sip, keren. Dulu itu waktu pertama kali ngeliat malaikat itu kelas 3 SD. Hari itu kan udah kebanyakan ngeliat setan. Ngeliat setan, wah ini dikit-dikit setan. Ini mana malaikatnya? Jadi hari itu doa lah istilahnya, itu lagi pulang sekolah, lagi doa. Tuhan kalau misalnya mungkin malaikat nggak cuma di surga, kasih tunjuk dong. Dulu saya pikirnya, dulu kayak anak-anak zaman sekarang aja mikirnya malaikat itu di surga doang. Padahal kenyataan itu malaikat itu di mana-mana. Banyak banget. Setiap kita punya malaikat yang ngikutin kita. Wow. Cuman meskipun kita kadang condong itu lebih ke yang jeleknya. Seperti yang Anda bilang tadi, butuh satu standar kekudusan lah istilahnya. Hari itu saya lagi doa sore itu, setelah kelas menara doa, sekolah doa. Terus saya doa, Tuhan satu kali aja ngeliat malaikat. Saya pikir malaikat itu akan seperti yang di internet Bu. Pakai sayap. Iya, cogan, pakai sayap, bajunya baju zirah keren-keren gitu, jalan tegap gitu. Kayak istilahnya itu kan orang-orang hits zaman now istilahnya. Cuman setelah doa selesai segala macam, tiba-tiba saya diberi anugerah lah istilahnya untuk melihat satu malaikat di satu sekolah. Di tempat saya ada SD. Saya ketemu satu saya nggak bisa bilang itu orang, itu makhluk, seperti satu makhluk. Gimana taunya itu malaikat? Jujur saya itu 1 bulan merenungkan itu, nanya ke banyak orang sampai saya sadar dia itu mau mengalirkan sesuatu yang hidup, bukan satu yang mati, yang menyeramkan. Meskipun bentuknya sedikit menyeramkan, tapi dia mengalirkan sesuatu. Boleh cerita dikit nih ya, salah satu nih bentuk malaikatnya yang malaikat yang saya lihat ya Bu. Betul, dia itu punya sayap, tapi nggak sayap kayak burung merpati gitu Bu, yang kayak di internet. Dia itu punya sayap rada transparan tapi kelihatan. Rada transparan kelihatan, mukanya itu, wajahnya itu seperti wajah singa. Seperti wajah singa, dan dia itu punya satu pedang yang di situ saya baru ngerti tulisannya itu kan. Dulu saya nggak tahu YHWH itu apa. YHWH itu ternyata Yahweh. Itu nama Tuhan dia punya. Dan dia berdiri di SD tempat saya sekolah waktu itu. Berdiri di depan kelas itu. Berdiri di depan kelas itu setelah kita berdoa. Dan itu pertama saya sejujurnya ketakutan. Ini apa? Depan situ langsung. Cuman Karena selama ini kan ada yang sisi sana. Iya, kira ini setan. Tapi yang dialirin kenapa beda? Nggak kayak yang serem-serem itu. Dan setelah 1 bulan saya tanya, berdoa, dan beberapa kakak-kakak pembina hari itu bilang itu malaikat. Dan ya itu pertama kali saya melihat malaikat, dan sejujurnya yang dialirkan itu nggak ada serem-seremnya. Meskipun rupanya mungkin sedikit serem. Yang kedua itu waktu pertama kali saya ketemu Yesus kelas 6 SD. Kristennya kan udah lama itu ya, Kristennya udah berapa tahun, udah 11 tahun kali Kristen, tapi baru ketemu Yesus itu hari itu. Saya berpikir itu, ini kayak Yesus ini kayak yang ditaruh di internet kali, berjenggot, bajunya putih doang, panjang, lurus kayak gitu. Ternyata yang saya temukan itu, yang hari ini saya mengerti itu satu pribadi Yesus yang lain yang saya temukan. Hari itu Tuhan Yesus datang, saya menemukan itu, saya melihat Tuhan itu nggak yang terlalu formil. Yesus yang saya temukan nggak formil, dan saya itu nggak bisa ngelihat di batas ininya, ini sebatas ini bawah. Sebatas bawah saya ngelihat, saya udah nggak bisa berdiri lagi hari itu. Karena waktu itu saya di tengah-tengah, udah kelas 6 nih, udah mau lulus, abis ini ngapain ya? Mungkin hidup bebas kali ya. Itu dulu pikirnya gitu. Di ambang-ambang itu Tuhan menjumpai, dan saya melihat itu di daerah yang pertama itu ya memang dunia roh di dunia itu memang gelap. Yang membuat itu terang itu justru yang Alkitab bilang kita ini terang dunia. Kita memancarkan terang Tuhan, itu yang membuat dunia roh itu terang. Keberadaan roh Allah di dalam kita. Jadi kalau misalnya berpikir dunia roh yang ada setan, itu gelap. Cuman karena ada roh Allah yang memancarkan terang di hidup kita, itu yang membuat itu terang. Dan hari itu di dalam kegelapan itu tutup mata Tuhan, tiba-tiba hilang bles. Ada satu orang jalan
membuat semua hitam-hitam gelap itu menyingkir. Bukan kayak gelapnya malam, tapi benar-benar kayak yang gelap itu hilang. Pribadi itu datang, pribadi itu saya yakin dia ituin tangan, Bu. Tangan. Iya, ngasih tangan. Cuman saya nggak bisa ngelihat sampai dia ngejulurin tangan. Pas dia udah ngasih itu, dunia itu yang saya bisa lihat itu yang lain itu di samping-samping Tuhan itu ada orang-orang pakai rok warna-warni, bentuknya seperti kayak rok besi. Saya nggak pernah lihat, saya nggak bisa jelasin lah kayak gimana itu sekeliling dia, dan pribadi itu datang menghampiri. Jadi semua kegelapan di dunia roh yang saya lihat itu hilang sirna. Yang datang, yang empunya dunia itu, empunya tiba-tiba segalanya. semua harus tunduk ya. Bosnya datang. Bosnya datang. Orang nomor 1 ya. Iya, Nomor 1. saya nggak ada lawan. Terus yang terang itu kan nggak seperti yang digambar-gambar kan? Iya. Nggak putih doang. Iya, warna-warni. Pakai polosan gitu kan? Enggak. Kemegahannya dia itu kan ada emas, dia punya. Iya. Ada nuansanya ya, yang nggak bisa Keren banget, dijelasin keren banget, gitu ya. keren banget. Waktu itu datangnya itu hijau biru gitu. Iya, hijau biru, mint gitu ya. Iya. Ya, sedikit mint, ya. Setiap kita punya pengalaman, kalau saudara itu sungguh-sungguh menyintai Tuhan, menyembah dan mencari, saya percaya kita bisa bertemu. Saya sendiri pertama kali nih benar-benar bertemu real justru pada waktu sakit. Sembari dimakan ya, sembari dimakan. Boleh ambil rotinya. Boleh nyemil. Boleh nyemil. Nah, hari itu saya sakit, koma, dan sebenarnya dokter sudah give up karena kalau kata dokter ya, kena meningitis, kemudian campur dengan malaria, kata dokter. Itu saya koma, benar-benar koma 40 hari. Tapi di alam roh itu pertama kalinya. Sebelum ke sana, saya diajak main-main ya ke tempat setan lah istilahnya, megang ikannya setan ya. Dan sepanjang hidup saya tidak akan lupa bahwa 40 hari itu saya disiksa sama setan. Itu yang namanya seluruh setan yang hari itu ya, istilahnya model gendruwo, model anjing, model singa, model istilahnya yang kecil-kecil kayak tikus ya, tapi juga model yang pakai tongkat-tongkat itu, wah, ngejar nyiksa. Cuma parahnya di alam roh itu begini, kalau kamu digigit ya, jelek gitu ya, copot, sakitnya kerasa, hitungan menit balik, Balik lagi. tumbuh lagi. Itu Jadi nggak, penyiksaannya tidak ada penyiksaannya hentinya. tidak ada habisnya. Dan kita tidak bisa mati. Betul. Itulah yang terjadi selama 40 hari. Karena itu kenapa hari ini saya sedikit dendam sama pihak itu ya. Karena saya pernah disiksa 40 hari Kalau lamanya. digigit berasa. Nah, di saat itu puji Tuhan, orang tua saya dapat jelas dari Tuhan bahwa toh dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, semua sudah give up. Semua dokter berkata seluruh otak saya sudah rusak. Jadi mereka bilang, saya mau doa dan puasa. Papa mama saya doa puasa 40 hari, 40 malam. Pas di hari ke-40, tiba-tiba ada jalan terang banget seperti yang dikatakan banyak cerita ya. Tetapi sekali lagi memang nuansanya tidak ada di dunia ini yang bisa menciptakan nuansa seperti itu. Sinarnya tidak pernah cuma putih, selalu ada sinar-sinar lainnya. Tapi lembut sekali. Dan baunya juga ada bau-bau yang kita tidak bisa. Dan nggak silau. Iya, dan tidak silau, benar. Dan kemudian itulah saya jalan di tempat itu. Dan saya ketemu pertama kalinya sama Yesus dan para malaikat. Dan bisa ngintip di balik pintu. Jadi itu pertama kali saya ngintip di balik pintu. Waduh, keren sekali. Ada taman, ada istana. Itu pertama kalinya, dan Tuhan cuma ngomong begini, ingat hidupmu bukan punyamu lagi. Ya. Harusnya kamu sudah mati, tapi aku kasih kesempatan kedua. Tiba-tiba saya balik. Dan tiba-tiba saya sadar. Melek, benar-benar sadar. Seketika, Bu? Seketika. Saya langsung bilang, saya di mana? Kok semua kumpul? Tapi yang gawat itu benar-benar karena rusak ya, dan Tuhan pulihkan ya. Nama saya aja nggak tahu. Nama papa, nama semua nggak tahu. Sembuh tapi rada lupa. Bukan lupa, benar-benar terhapus, dan saya dapat otak baru. Diciptakan ya, Bu. Diciptakan
again, baru. Itu berarti belajar jalan. Belajar jalan dari awal, belajar baca lagi, belajar matematika lagi. Saya itu kelas 4, ngulang semua. Tapi lebih cepat ya, jelas lebih cepat. Tapi itu nama aja nggak ingat. Jadi penyakit itu benar-benar merusak otak saya. Si otak barunya itu karena di surga ada ya Bu? Ada stoknya, tinggal kan dokter bilang otaknya udah nggak bisa. Udah nggak, hari itu udah benar-benar nggak berfungsi kok, nggak bisa baca, udah nggak berespon sama sekali. Jadi otaknya itu sudah mati harusnya. Tapi sekali lagi kita punya dunia lain yang lebih real, lebih ajaib, bahkan mengatasi semua teknologi kedokteran. Karena itulah sampai hari ini saya sangat percaya dan sangat tahu dunia itu ada. Sampai hari ini karena pengalaman di usia 9 tahun itu yang sangat fenomenal. Dan punya dendam khusus sama iblis. Kalau dendam sama yang lain nggak boleh. Kalau dendam sama pihak itu saya rasa sedikit Jangan boleh. dibelas kasihani ya, jangan dibelas kasihani ya. Iya, No jadi sympathy for the devil. karena sempat 40 hari saya disiksa habis-habisan. Nah, ini di akhir. Atau Kesia masih mau cerita pengalaman? Aku pernah, jadi kan kakek-kakekku juga sama ya. Jadi, Dukun ya? Kalau katanya yang di atasku 5 katanya loh ya, aku nggak pernah ketemu ya. Bisa terbang, gitu, bisa pindah. Iya. Terus papaku tuh dulu kalau sama oma katanya di Singapura sama di Pulau Jawa mereka nggak teleponan. Mereka cuma kayak kamu di mana di rumah, oh ya udah tahu. Karena kan dulu jadi mereka kayak telepati jarak jauh gitu. Mereka tahu kayak oh udah nyampe rumah. Terus nanti nelfon orang rumah, tolong bukain pintu gitu. Karena papa mau pulang. Jadi kayak bener-bener telepati itu papa gitu. Papaku memang rada Sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kalau papa sampai hari ini. Sampai hari ini. Terus ya aku inget ya, jadi kayak waktu awal-awal mulai ikut Tuhan Yesus gitu, itu kan kayak pertentangan ya. Karena kan dulunya kayak kakek tuh di suruh bawah sana. setiap berapa tahun sekali tuh pasti kayak ke kuil kan opaku tuh ketua gitu. Jadi banyak lah urutannya. Ritualnya banyak lah, suruh pakai baju inilah, pakai inilah, siram air lah apa gitu. Pernah lah dulu waktu kecil banget. Cuma waktu mulai ikut Tuhan Yesus itu 1 bulan aku kayak nggak bisa tidur. Diganggu tuh. Iya, jadi setiap malam pasti tank. Setiap mulai start jam 1 sampai jam 2, pokoknya subuh lah. Menjelang waktu-waktu subuh, tiba-tiba tuh kayak aku keluar dari badan. Wah. Gitu. Jadi sama. Jadi Sama. Jadi aku teriak-teriak gitu. Kadang aku kaget. Masih kecil, masih SD kayaknya, masih SD. Jadi begitu keluar tuh aku panik banget. Teriak-teriak. Terus kayak ntar keluar terus masuk gitu. Itu kayak 1 bulan. Full. Jadi kayak itu kayak nggak ada tidurnya. Papa aku juga bingung kan mau diapain. Dulu belum ngerti doa, belum ngerti kita tuh bisa melawan yang begitu tuh bisa gitu. Itu kayak keluar masuk. Jadi kayak aku sadar, aku lihat orang sekitar tapi nggak bisa kontrol. Tapi aku juga tahu nih bukan aduh, kayak nggak tahu lah kayak diikat semuanya. Nanti keluar masuk gitu. Sampai akhirnya apa tuh bilang gini, Kesia, kalau kamu ini ingin meninggalkan semua yang lama, kamu tuh harus pindahnya sekalian pindah, jangan setengah-setengah gitu. Nah jadi waktu sekalian pindah bilang gini, sekarang mulai hari ini setiap hari baca Alkitab gitu. Itu mulai. Jadi setiap hari, karena aku takut kan gak bisa tidur malam, jadi aku setel khotbah tuh setiap malam. Jadi aku gak akan tidur 1 jam, 2 jam aku denger khotbah dulu, baru bisa tidur. Atau gak baca Alkitab. Nah sejak itu hilang semua. Tiba-tiba kayak sebenarnya dipaksa ya, jadi kayak dipaksa ya, sebulan tuh gak bisa tidur. Aku inget banget kok, jerit-jerit tuh teriak-teriak. Aku kayak ngeliat semua orang tuh mendekat gitu. Dan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kontrol. Kayak gak bisa kontrol badan, kayak ada yang besar, kadang ada kayak kakek-kakek, kadang ada kayak nenek-nenek, entar ada yang cuma hitam, entar kita kayak terbang keluar rumah gitu. Kan panik ya, lah badanku di situ, aku keluar rumah, nih balik gak ya gitu. Terus kayak ditarik-tarik sana sini gitu. Nah terus Sekali mulai lagi, baca Alkitab gitu. Ini adalah sesuatu kenyataan. Dunia supranatural bukan dunia yang tidak ada. Betul. Tetapi sangat berpengaruh. Kita di ujung daripada pembicaraan yang sangat seru ini. Tapi saya berikan kesempatan buat Yohanes dan buat Adi untuk beri pesan buat semua yang mendengar. Kalau buat saya ada sebenarnya dibagi
satu yang buat belum percaya, yang nggak percaya have faith before it's too late. Jangan sampai udah kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba jebret kena santet, itu kan bahaya. Betul. Dan yang punya itu kayak tadi, don't wander alone, jangan pergi sendirian, cari orang yang bisa kamu percaya, yang kamu yakin itu baik. Misalnya kalau siapalah pemimpin spiritual. Dan yang pastinya jangan takut, karena kayak contoh di Indonesia kuntilanak, tuyul. Wah itu dan lain-lain. masih baru taraf rendah nih. Iya. Taraf rendah. Aduh, yang gede-gede sih ganteng-ganteng. Justru yang ganteng-ganteng dan yang mencekam banget gitu. Jadi kalau takut sama kuntilanak kayaknya perlu upgrade di keberanian iman. Iya, betul. Jadi, dan bobot di dalam. dan bobot di dalam. Baca Alkitab makanya. Betul. Lama-lama itu akan biasa aja, kuntilanak ketawa biasa aja, bla 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 bla, dan kalian akan lebih beriman dan berani. Wah, dari pihak Adi nih. Pesan dari saya sebenarnya klasik sih ya Bu. Kalau misalnya orang seperti yang Anes bilang sih tadi, gundrowo, setan, gak percaya dunia itu segala macam. Percayalah, roh itu jauh lebih nyata daripada daging. Yang bisa dilihat. Dan kalau kalian mau benar-benar have control dengan hidup kalian, percayalah yang empunya. Deketin yang empunya dunia itu. Itu aja sih Bu. Di akhir dari semuanya, Tuhan pegang kendali. Tuhan yang empunya hidup kita. Yesus yang bahkan mati buat kita. Saya berharap pengalaman kita menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah kalah, jadi jangan pernah takut. Sekali lagi, beranikan dirimu untuk punya iman dan percaya akan hal-hal yang mungkin tidak terlihat, tapi itu sangatlah nyata. Sekali lagi, tetap stay tune untuk MMA selanjutnya dan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa, inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Too young, too old, too shy, too bold, too average to make a difference. The world too big, you too small. Try to fly, you're gonna fall. They're shouting, but we won't listen. We are limitless, 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 limitless. The power of love, alive in us, is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold you now. We are limitless. No more impossible, so much more too difficult. We know that our God is greater. Awake you, a dreamer, become a believer. This is who we are. We are limitless, 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 limitless. The power of love alive in us is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us now. We are limitless, 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 limitless. The power of love alive in us is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us now. We are limitless. We are limitless, 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 limitless. The power of love alive in us is limitless, limitless, unstoppable, nothing less. No, nothing can hold us.